السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada sarif yang berikutnya dari sawarif anil haq, penghalang berikutnya dari penghalang-penghalang seseorang untuk bisa mendapatkan kebenaran adalah halul mutakallim bil haq. Yang sering menjadi penghalang kebenaran justru keadaan orang yang menyampaikan kebenaran. Artinya keadaan yang bertentangan dengan apa yang diajarkannya. Ini seringkali menjadi penghalang, seringkali menjadi sawarif anil haq. Qala al-muallif min a'zami as-sawarif an qabul al-haq hal al-mutakallim bihi, termasuk sebesar-besar penghalang dari kebenaran adalah keadaan orang yang berbicara itu sendiri. Ini keadaan orang yang menyampaikan kebenaran itu sendiri. Farubbama nataqa bil haqqi man kana ma'luman bi fisqin. Bisa jadi orang berbicara tentang kebenaran, ternyata orang itu ma'luman bi fisqin, terkenal fasik. Au bid'atin, atau dikenal dengan kebid'ahan. Au kufrin, atau dikenal dengan perbuatan kufur. Maka ketika dia berbicara kebenaran tidak diterima. Dan orang yang mendengar ucapan hak dari mulut dia enggan untuk menerima. Imma ala syakkin, bisa jadi karena keraguan. Apa iya orang kayak gitu? Jangan-jangan bicaranya ngawur padahal hak.
Bisa jadi karena dia memiliki ketidaksukaan, maka dia tidak mau dengar. Dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dikatakan, wala tuqbal alaih iqbal al-mutanaffi' atau muntafi'. Tidak akan diterima ucapannya seperti diterimanya orang-orang yang menyampaikan kebenaran dan melaksanakan kebenaran. Bal yastahfidh ala adhanihim ma ya'lamunahu min fisqihi aw bid'atihi aw kufrihi. Bahkan dia di kepalanya dipenuhi, pendengarnya ya, dipenuhi dengan apa yang terjadi pada orang ini. Ini orang berbuat jelek begini, fasik, bahkan berbuat kufur, bahkan berbuat dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang demikian. Maka dia tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Qala istahdara ma ya'lamuhu, atau dikatakan wa hadza ma fa'alahu aduwwullahi Fir'aun. Seperti Fir'aun menolak ajakan Nabi Musa alaihi salam. Apa alasannya? Alasan Fir'aun, engkau itu dulu aku pelihara sejak kecil sampai besar. Dan engkau berbuat perbuatan-perbuatan begini. Padahal Musa alaihissalam sudah taubat daripadanya. Bagaimana kira-kira kalau orang yang masih berbuat, yang sudah taubat saja, kadang bisa jadi penghalang. Oh ini X ini saya tahu kecilnya. Saya tahu ketika dia masih muda dulu. Dia begini. Padahal sudah taubat, sudah selesai. Sudah lewat. Tapi toh bisa menjadi penghalang. Apalagi yang masih dilakukan. Ya, peganglah sunnah. Ini yang pakai rekaman gak tahu kenapa kalian ketawa. Itu jeleknya kalau pakai rekaman radio. Saya titip rekaman aja ya. Nggak ngerti kenapa itu mereka ketawa. Dia akan melihat sunnah di tanganmu masih terselip rokok kok. Enggan untuk menerimanya. Barakallahu fikum. Di sini ikhwani fid din, a'azakumullah. Ada dua sisi pelajaran. Pertama, pelajaran buat kita kalau kita ingin mengajak. Kalau kita ingin mengajak manusia kepada kebenaran, maka hendaklah engkau menerapkan kebenaran itu pada dirimu yang pertama kali. Agar ilmu yang kau bawa dengan amalanmu yang kau kerjakan sama. Dan itu salah satu penyebab diterimanya dakwah. Salah satu penyebab diterimanya kebenaran. Karena engkau mengamalkan. Dan mereka yang tidak menerapkan apa yang disampaikan akan terancam dengan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi ma la taf'alun. Kalian berbicara tapi kalian sendiri tidak mengerjakan. Kabura maqtan, sungguh besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang berbicara tetapi tidak mengamalkan. Berbicara kebenaran, tapi tidak mengamalkan kebenaran. Di samping terancam ancaman kemurkaan Allah, kabura maqtan, besar kemurkaan Allah. Juga efek jeleknya adalah dakwah kita enggak diterima. Kerjakan sunnah. Lah kamu sendiri kenapa enggak kerjakan sunnah? Ya, bersikaplah baik, bersikaplah adil. Kamu sendiri enggak adil? Jangan korupsi, kamu sendiri korupsi. Susah. Maka barakallahu fikum, berapa banyak orang tua yang menyatakan pada anaknya, nak, jangan merokok. Tapi enggak berhasil. Mengapa? Karena orang tuanya merokok. Ikhwani fillah, itu contoh sederhana. Ima terucap dari anaknya, abi juga merokok kok. Atau enggak terucap, hanya dalam hati saja.
Di belakang dia ngerokok. Oh, api juga ngerokok. Dalam hati dia enggan untuk mentaati. Demikian pula segala macam ilmu dan kebenaran dalam Quran dan Sunnah kita sampaikan. Kalau kitanya tidak mendahului atau kita tidak memulai, mereka juga enggan untuk menerima. Ini pelajaran pertama. Saya katakan tadi ada 2 pelajaran di dalamnya. Dari 2 sisi. Kalau sisi kita yang menasehati, hendaklah kita mengamalkan kebenaran yang kita sampaikan. Kita harus lebih dulu. Allah katakan, qu anfusakum. Baru kemudian wa ahlikum nara. Jaga dirimu dulu dan keluargamu dari api neraka. Apa keluarga juga berkait barakallahu fikum. Kalau kamu mengatakan wahai kaum muslimat, berhijablah kalian, istrinya belum berhijab, apa diterima? Mereka enggan menerimanya. Ikhwani fi din azakumullah. Mereka akan berkata istrimu sendiri itu atur. Istrimu begini, istrimu begitu. Akan jadi penghalang. Yang kedua, dari sisi kitanya ketika kita yang dinasehati. Ketika kita yang dinasehati. Hendaklah kita jangan mempertentangkan dengan kesalahan-kesalahan mereka yang telah lalu. Kalau mereka sudah taubat. Barakallahu fikum. Hendaklah kita melihat kebenaran. Jangan melihat orang yang menyampaikan kebenaran. Dalam artian ketika kita sudah mendapatkan kebenaran itu. Karena kalau belum mendapatkan, kita akan katakan jangan ambil dari dia. Ambil dari yang ini. Iya kan? Tetapi ketika sudah ada orang datang pada kamu, kamu tuh harusnya begini. Harusnya begini. Disampaikan hak, kebenaran dengan dalil-dalil. Bagaimana? Kamu lihat orang ini pakaian aja masih muspil. Kalau itu kebenaran, terima. Kalau itu kebenaran. Yuqal bahwa kebenaran itu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia dapat, dia ambil. Kebetulan dari mulutnya si fulan, dia ambil. Atau dari mulutnya si alan, kita ambil. Karena itu kebenaran. Itu hak. Dia bawakan ayat, dia bukan hadis. Cari ayatnya, cari hadisnya. Benar. Lihat tafsirnya, benar. Alhamdulillah. Tadi saya tidak tahu, jadi tahu. Disinilah yang dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan sebab hidayah birajulin fasik. Kadang seseorang memberikan petunjuk pada seseorang dengan sebab orang yang fasik. Karena mereka orang yang fasik kadang menyampaikan kebenaran. Walaupun kamu bukan ngaji sama orang fasik. Tidak dianjurkan untuk ngaji sama orang fasik, ngaji sama ahlul bid'ah, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tetapi ketika ada kebenaran dari mereka nyampe kepada kita, kita tolak. Ya kita terima. Kita terima. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar padahal dia pendusta. Atau dengan kalimat sadaqaha wa huwa mubtadi'un dhal. Dia benar. Tapi ingat, dia mubtadi'un dhal, hati-hati dari dia. Kalau benar, ya katakan benar. Itu namanya keadilan. Yang namanya adil fil qawli wal fi'l. Fil fi'l menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan fil qaul menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ucapan siapapun kalau benar, ya benar. Ucapan siapapun kalau batil, ya batil. Tetapi jangan dipertentangkan dengan prinsip tahdzir. Loh, katanya suruh tahdzir. Emang kalau tahdzir yang benar dikatakan batil? Enggak. Tetap kita katakan dia benar. Tapi ingat, dia hizbi, mubtadi', mutalawin. Barakallahu fikum. Hujjah kalau sudah tegak, maka kita harus terima. Kita harus terima. Maka ini 2 pelajaran penting. Dari kanan dan dari kiri. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan Firaun. Alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umurika sinin
Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kata Fir'aun kepada Musa, bukankah aku sudah memelihara kamu dari kecil? Dan engkau sudah tinggal di tempat kami sekian tahun. Dan kau sudah melakukan sekian. Apa yang kamu lakukan? Apa yang dimaksud? Pembunuhan. Musa pernah membunuh orang. Memukul. Sampai qadha alaih. Sampai mati. Kamu itu pernah begini, pernah begitu. Bagaimana kalau ada seorang ustadz yang dulunya pernah membunuh orang? Mungkin sebagian orang yang tahu enggan menerima. Saya kenal kamu kok dulunya pembunuh. Padahal itu dulunya. Dan sudah taubat. Tetapi menjadi sebab. Maka hendaklah kita masih di awal pertama belum berbicara sebagai da'i, sudah harus kita berhati-hati. Dari yang namanya kemunkaran, kemaksiatan, kefasikan, apalagi kebid'ahan dan kekufuran. Hati-hati. Sehingga ketika kita bicara, diterima. Ketika sampaikan kebenaran, mereka mudah menerimanya. Ini orang yang paling jujur di kalangan kami. Ini orang yang paling bijak di kalangan kami. Ini orang yang paling baik akhlaknya di kalangan kami. Apapun kau katakan, kami percaya. Masya Allah. Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi, sudah dikenal Al-Amin, penjaga amanah. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, masih banyak titipan-titipan musyrikin. Karena merasa aman, dititipkan kepada Rasulullah SAW. Maka sebelum hijrah, diperintahkan seorang, ini punya si fulan kembalikan, ini punya si fulan kembalikan, ini punya si fulan kembalikan. Baru berangkat. Sehingga ketika Rasulullah SAW umur 25, tambah dikenal bijaknya, bukan hanya kejujurannya, bijak. Karena ketika disuruh atau dia mendapatkan hak untuk mengangkat Hajar Aswad, jadi ketika terkena banjir kemudian runtuh, mereka membangun kembali. Sampai ketika mengambil Hajar Aswad, berebut. Masing-masing suku merasa mulia kalau dia yang mengangkatnya. Akhirnya mereka sepakat. Sudah, gini saja. Besok yang pertama masuk ke sini dia yang berhak. Yang pertama masuk Al-Haram, dia yang berhak. Ternyata besoknya yang pertama masuk adalah Rasulullah SAW. Masih dalam keadaan muda belia. Maka mereka berkata, radhina, kami ridha dengan pemuda yang bijak, Al-Amin, yang terpercaya dan seterusnya. Semua suku ridha. Harusnya Rasulullah SAW mengambil, meletakkan, selesai. Tetapi Rasulullah SAW tidak demikian. Waktu itu belum jadi Rasul, belum jadi Nabi. Dia berkata dengan sorbannya, dia letakkan di atas sorbannya, suku fulan pegang ini, suku fulan pegang ini, suku fulan pegang ini, semua megang dan kemudian mengangkat bersama-sama. Bukankah ini kebijakan yang Masya Allah, membuat beliau semakin terkenal akhlaknya, kejujurannya, akhlaknya, hikmahnya. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan qulu la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid, enggak ada yang mengingkarinya kecuali yang memang hatinya sombong. Rasulullah SAW ngetes mereka dulu. Kalau aku berkata pada kalian dari balik bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian percaya kepadaku? Mereka semua berkata, bala, ma jarrabnaka kadiba. Tentu, kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Ya ikhwanuddin a'azzakumullah. Sudah ada pondasi. Pondasi apa? Pondasi kepercayaan. Kalau nasallahu alaihi kita dari kecilnya terkenal pendusta, ketika kita menyampaikan hak, mereka enggak percaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Kamu tukang tipu. Saya dari dulu tahu kamu itu tuti, tukang tipu. Susah. Untuk mengembalikan kepercayaan susah. Tetapi Rasulullah SAW dari mulai kecil sudah terkenal amin, amanah. Semakin dewasa, semakin terkenal akhlaknya, hikmahnya, bijaknya.
Maka ketika Allah menyatakan, kalau aku katakan pada kalian bahwa dari balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian percaya kepadaku? Mereka semua menjawab dengan sama, tentu, ma jarrabnaka kadhiba, kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Kalau gitu ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah pada kalian, memperingatkan kalian baina yaday adzabin syadid, memperingatkan kalian dari bahaya adab yang pedih, adab neraka. Qul ibn azakumullah, hati mereka menerima, walaupun mulutnya tidak semua menyatakan kami terima, tapi hati kecil mereka tidak mungkin dia berdusta. Sampai-sampai mereka ada yang berkata seperti yang diucapkan oleh Raja Heraklius, apakah mungkin dia jujur pada manusia, tiba-tiba berdusta kepada Allah? Apakah mungkin dia dalam keadaan jujur sekian tahun atas manusia, tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Gak mungkin. Lebih besar. Kalau yang kecil-kecil saja tidak lakukan, apalagi yang besar. Itu cara berpikir yang sehat. Sehingga mereka menerima. Hanya saja ada yang menerima di hati kecilnya, ada yang menerima dengan jujur di mulutnya dan di hatinya. Yang menerima di hati kecilnya kadang tertutup dengan kesombongannya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau ya Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya menukilkan ucapan Abu Lahab, laknatullah alaihi, yang mati dalam keadaan kafir. Apakah hanya untuk itu kau mengumpulkan kami? Kesombongan, mukabarah yang ada di hatinya. Apa kata Allah? Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dia menentang padahal hati kecilnya percaya. Sebut saja tokoh-tokoh penentang: Walid bin Mughirah, Abu Lahab, Abu Jahal. Dalam keadaan mereka ketika malam mencuri pendengaran, mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi, kagum. Apa maknanya? Hati kecilnya percaya. Bahkan terucap pada mulutnya Walid bin Mughirah ketika dikatakan, apakah kamu selama ini selalu datang ke sini? Karena sudah kepergok. Iya. Untuk apa? Kamu tidak dengar? Inna fi kalamihi la halawah. Sungguh perkataannya sangat indah, ucapannya sangat bagus, sangat dipuji-puji. Dia bukan syair. Yang dibacakannya bukan syair. Syair memiliki qafiyah, memiliki arud, memiliki suku kata yang dihitung. Al-Quran tidak. Tapi sangat menarik, sangat mengagumkan. Apakah kamu tidak yakin kalau ini ucapan Allah? Terkejut mereka semua. Berarti engkau sudah terkena sihirnya orang ini. Wallahi kalau kamu masih memuji-mujinya, maka kami enggak akan lagi menghormatimu. Kami enggak akan mengangkatmu. Kami enggak akan. Mulai disitulah Walid ibn Mughirah berfikir. Innahu fakkara wa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Kata Allah, dia berfikir dan menentukan. Tetapi celaka apa yang dia tentukan. Kemudian celakalah dia apa yang dia tentukan. Dia berpaling dan berbuka masam. Kemudian dia berkata, ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Padahal awalnya dia bilang, ini tidak lain pasti ucapan Allah. Dirubah sama dia sendiri. Ini ucapan manusia. In hadza illa sihrun yu'thar. Ini tidak lain kecuali sihir yang berpengaruh. Aku terkena sihir oleh dia. Hanya karena takut pamornya jatuh, takut kehormatannya jatuh. Artinya barakallahu fikum, hati kecil mereka menerima, tetapi mereka menolak zahirnya karena sombong. Jahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa 'uluwa.
Ini khonudina azakumullah, karena pondasinya sudah dibangun sejak awal. Sejak kecil, pondasinya dibangun. Maka jagalah anak-anak kalian. Kalau kita mungkin terlambat, paling tidak anak-anak kita nanti. Terlambat atau enggak terlambat? Ya mudah-mudahan sudah ada di antara kalian yang tidak terlambat, Masya Allah. Tapi saya merasa banyak perkara-perkara yang mungkin kalau mereka dengar sejarah saya, mereka enggak akan mau nerima. Saya tahu kamu waktu dulu begini. Bahkan ulama ada yang menyatakan, wallahi kalau dzunub itu memiliki warna di wajahku, aku enggak akan berani keluar. Dan mungkin orang enggak akan ada yang mendengar ucapanku. Padahal ulama yang kita tahu, kita husnudzon enggak akan punya dosa besar. Paling kesalahan-kesalahan yang kecil sifatnya. Tetapi itu pun mereka takut. Kalau saja dosa berwarna di wajahku, di sini merah, di sini biru, di sini, mungkin saya akan malu keluar rumah. Merasa dirinya tidak suci. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib orang-orang saleh, menutupi kesalahan-kesalahan mereka dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka dalam keadaan tetap mulia, berwibawa. Padahal tidak maksum, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi tentunya dibandingkan dengan kita lebih kotor lagi. Lebih banyak perkara-perkara yang mungkin kalau saja memiliki warna, mungkin mereka tidak akan lagi berbicara dengan kita. Sudah dijauhi manusia. Ini ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita jaga mereka yang merupakan anak kita atau anak-anak didik kita, atau adik kita, saudara kita, agar ketika mereka dewasa nanti mereka punya modal, sudah terkenal akhlaknya baik sejak kecil, sudah terkenal kejujurannya sejak kecil, sudah terkenal bijaknya sejak kecil, sudah terkenal sehingga ketika bicara mereka semua menghormatinya dan mendengar nasihatnya. Apalagi hujjahnya qat'iyah, hujjahnya sahihah, hujjahnya ayat, hadis, aqwal salaf, Masya Allah, lengkap. Dakwah akan sempurna. Wa haula'i law kharaja fihimul mahdi al-muntadhar haqqan ladda'an latanakkaru lahu wa raghibu an mutaba'atihi wa nusratihi wa lasa'u fi nashri ma ya'lamuna min sabiqi ahwalih. Khana bin a'azakumullah. Dan mereka, kalau saja keluar di tengah-tengah mereka Imam Mahdi al-muntadhar haqqan, yang benar-benar Imam Mahdi yang ditunggu, bukan Imam Mahdi palsu, iddi'a itu palsu, bukan iddi'aan, bukan pengakuan, benar-benar Imam Mahdi. Niscaya mereka akan menolak kebenaran yang dibawa oleh Imam Mahdi dengan alasan, waktu kecil kamu begini, dulu kamu begitu. Akan dikatakan seperti itu. Wa raghibu an mutaba'atihi, enggan untuk menerimanya, enggan untuk membelanya, dan sa'au fi nashri ma ya'lamuna min sabiqi ahwali, mereka akan berusaha mencari latar belakangnya. Kalaupun bukan kesalahan, akan dianggap kesalahan. Qanibidina azakumullah. Makan uang zakat. Karena dia dikasih zakat memang oleh panitia zakat. Makan uang zakat dianggap sebagai kesalahan, dosa besar. Dia makan daging kurban, ya jelas ya dikasih. Ini perkara-perkara seperti ini mereka cari-cari. Untuk apa? Untuk alasan agar saya tidak ikut, tidak mau dinasehati, enggak mau menerima. Barakallahu fikum. Fata'ammal wa tadabbar qaulan Nabi SAW fil Mahdi. Lihat apa yang Nabi ucapkan tentang Imam Mahdi. Ta'ammal, perhatikan. Tadabbar.
yuslihuhu Allahu fi lailatin. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Shahihah. Yuslihuhu Allahu fi lailatin. Diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala segala sisinya pada satu malam saja. Artinya berubah dalam satu malam. Artinya barakallahu fikum, sebelum islah mereka akan ngungkit-ngungkit. Dulu kamu begini, dulu kamu begitu. Khawani bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Asma'i berkata, kana Syabib ibn Syaibah rajulan syarifan. Yafza' ilaihi ahlul Basrah fi hawaijihim. فكان يغدو في كل يوم ويركب فإذا أراد أن يغدو أكل من الطعام شيئا قد عرفه فنال منه. Syabib ibn Syaibah, orang yang mulia, orang yang manusia berduyun-duyun datang untuk minta hajat kepada dia. Ada yang minta ini, ada yang minta itu, ada yang minta kebutuhan ini, kebutuhan itu. Dan beliau punya kebiasaan, sebelum berangkat kerja, dia makan di kendaraannya. Jadi dia naik untanya, dia makan. Apa yang bisa dimakan dari roti dan sebagainya. Fakana yaghdu fi kulli yawmin wa yarkab. Berangkat setiap pagi, menaiki kendaraan. Fa idza arada an yaghdu, dan saya berangkat selalu dia makan makanan yang sudah biasa, sudah tahu dia. Fanala minhu, manusia menganggap itu sebagai kejelekan. Faqila lahu innaka tubakir al-ghada. Ada apa denganmu ini? Makan pagi-pagi banget. Masih baru subuh kamu jalan sudah makan. Faqala ajal. Iya. Utfi bihi ثورة جوعي وأقطع به خلوف فمي وأبلغ به في قضاء حوائجي. Iya, memang aku makan setiap mau berangkat berpagi-pagi untuk memadamkan api kelaparku, memadamkan api laparku, dan untuk menghilangkan bau mulutku. Orang kalau nggak makan lama biasanya mulutnya bau. Tetapi khulufu famis saim atyab indallahi min rihil misik. Tetapi khulufnya orang yang puasa lebih harum di sisi Allah daripada misik. Aqta' bihi khulufa fami, untuk menghilangkan bau mulutku, dan untuk ablugh bihi fi qada'i hawaiji, aku bisa menunaikan hajat-hajatku, keperluan-keperluanku. Fa inni wajadtu khala'al jawfi wa syahwatut ta'ami taqta'anil hakimi an bulughihi fi hajati. Karena aku melihat, aku berpandangan panasnya lapar yang ada dalam perut dan syahwat, keinginan untuk makan akan memutus orang yang bijak dari hajat-hajatnya. Wa yahmiluhu dzalika 'ala taqsir, dan akan membawa seseorang untuk tidak sempurna dalam berbuat, dalam beramal. Fayujabuhu bihi al-hajah. Wa inni ra'aitu an-naham la muru'ata lahu. Wa ra'aitu al-ju' da'an. Aku melihat orang yang pengen makan, melihat makanan pengen gitu, itu bukan muru'ah, tidak hormat, tidak wibawa. Karena belum makan, melihat makanan itu tidak bagus, enggak ada muru'ahnya. Wal ju' ra'aituhu da'an, dan aku melihat lapar itu penyakit, aku obati penyakitku. Fakhudh minat ta'ami, maka ambillah makanan. Ma yudhib anha an-naham, agar menghilangkan darimu keinginan makan, agar reda syahwat makannya, reda.
Wa tudawi bihi min da'il ju', dan aku obati dari penyakit lapar. Apa maknanya ini? Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kisahnya Syabib Ibn Syaibah rahimahullah. Barakallahu fikum, kaitannya dengan pembahasan kita. Makan saja dipermasalahkan oleh mereka, karena memang mereka enggan untuk menerima, cari-cari alasan. Apa orang gak wibawa gitu, di atasan makan kerjaannya, padahal dia saking sibuknya bisa jadi sehingga tidak sempat makan kecuali di kendaraan. Begitu berangkat untuk kerja, makan dia. Maka ketika ditanya, kamu ini pagi-pagi sudah makan, sebutkan alasan-alasannya. Kalau aku tidak makan, aku lemah, kerjaanku terbengkalai, dan aku melihat makanan akan apa istilahnya, ngiler. Ya. Itu lebih jelek lagi, menjatuhkan muru'ah. Ditambah lagi aku melihat bahwa lapar itu penyakit yang harus diobati. Apa salahnya? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka seseorang terhalang dari kebenaran biasanya ketika melihat perbuatan yang dilakukan oleh pembawa kebenaran itu. Kadang benar-benar kekurangan, akhirnya ditolak karena sebab itu. Atau kekurangan yang sesungguhnya sudah taubat, tapi akhirnya mereka enggan untuk menerima juga, pengaruhnya masih terus terlihat, pengaruh jeleknya. Atau bukan kesalahan dicari oleh mereka, kesalahan. Maka mereka, para ulama mengatakan, berbeda da'i dan bukan da'i, ustadz dan bukan ustadz, ulama dan bukan ulama, berbeda. Apanya berbeda? Kalau dia alim, ulama, da'i, ustadz, maka dia harus lebih menjaga muru'ahnya. Lebih menjaga muru'ahnya. Yang mungkin orang lain biasa, kamu jangan. Tapi itu kan tidak apa-apa. Walaupun tidak apa-apa. Karena takut ada apa-apa. Contoh, makan permen karet. Gimana kalau kamu lihat saja? Pantas nggak? Nggak pantas kan? Barakallahu fikum, itu yang saya maksud. Artinya, kamu berbeda. Kamu sekarang dilihat oleh mad'u. Kamu sekarang dalam keadaan membawa kebenaran. Mereka akan lihat dari atas kepalamu sampai bawah, sampai ujung kakimu. Mereka akan lihat. Ini barakallahu fikum yang menyebabkan mereka para ulama ketika datang orang mau tanya, sebentar, dia masuk. Keluar lagi, sudah mandi segar, sudah pakai minyak wangi, sudah pakai jubah yang putih bersih, pakai tutup kepala, duduk, silakan tanya. Tadi bisa sesungguhnya menjawab, tapi dia tidak mau. Nanti sampai posisi atau keadaan dia jadi pelajaran buat si penanya tadi. Kenapa engkau tidak jawab saja tadi? Kenapa baru sekarang jawabnya? Kenapa harus masuk dulu? Kata beliau, menghormati ilmu agama. Menghormati ilmu agama. Maka sungguh saya nggak suka dengan dai yang gayanya gaya preman. Mungkin dia ingin bisa diterima oleh preman-preman mungkin. Celananya pakai jin, gayanya seperti anak muda, nggak tahu pakai kalung nggak itu, kaos, jangkis, segala macam. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, tidak pantas. Mengapa? Karena engkau membawa ilmu agama, maka hendaklah engkau mengerjakan sunnah dalam semua sisinya. Hiasilah dirimu dengan hiasan sunnah, hiasilah dengan akhlak sunnah, hiasilah dengan perangai sunnah, sehingga engkau berwibawa. Ikhwani fid din a'azakumullah. Lihat ya, masalah makan saja dipermasalahkan oleh mereka. Perkara yang sesungguhnya wajar. Apalagi yang lebih jelek dari itu, atau perkara yang benar-benar jelek. Kalau makan bukan jelek. Man dalladhi salima minal ma'asi wal ma'aib. Pertanyaannya sekarang, siapa yang selamat dari kemaksiatan dan dari kekurangan? Ada. Kalau engkau
beralasan dengan apa yang dilakukan oleh pembawa kebenaran, kamu nggak akan bisa mendapatkan kebenaran. Abadan. Nggak akan. Karena nggak ada manusia yang sempurna dan nggak ada manusia yang ma'sum. Sehingga lihat apakah ini wajar atau tidak wajar. Selesai. Tetapi kalau berkait dengan kebenaran, maka itulah yang mungkin menyebabkan kita mundur. Misalnya kejujuran. Rawi, pembawa hadis, pembawa kebenaran, tapi kalau dia dhaif, artinya dia memiliki kelemahan hafalan, atau dia lemah, atau bahkan kadzib, berdusta, yang nggak diterima. Kebenarannya nggak diterima, dan tidak salah yang menolak. Yang salah dia, karena dia kadzab. Saya khawatir ini juga dusta. Ternyata ada jalan lain yang sahih, baru diterima. Oh, ini jalan yang sahih. Ini barakallahu fikum masalah kebenaran. Bahwa kadang terhalang karena perbuatan orang yang menyampaikan kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat zuhur biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.